Media Belanda soroti Verdonk jadi bintang besar di Indonesia. Klub Malaysia Selangor FC pantau pemain timnas Indonesia Eliano Reijnders. Walau jalannya berliku, Erick Thohir yakin 100% timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Rusia ingin uji coba lawan timnas Indonesia. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. Media Belanda soroti Verdonk jadi bintang besar di Indonesia. Media Belanda, Forza NEC, memberikan ulasan tentang Kelvin Verdonk yang menjadi bintang besar di Indonesia dan menjadi rumah barunya. Forza NEC menyebut bek NEC Nijmegen tersebut merupakan bintang sejati di Indonesia. Verdonk tidak dapat berjalan kaki dengan normal di jalanan selama pertandingan internasional. Hal ini pun diakui oleh Verdonk, Anda akan berhenti di setiap sudut. Awalnya sangat menyenangkan. Di sana, Indonesia, sangat berbeda dengan di Belanda, sangat banyak perbedaan. Saya seperti bintang, kata Verdonk, saya pernah bertemu seorang teman untuk minum kopi di pusat perbelanjaan. Itu seharusnya hanya 5 menit jalan kaki. Tetapi dalam perjalanan ke sana kami butuh waktu 45 menit. Gila, ujar Verdonk menambahkan. Forza NEC juga menyoroti soal banyaknya komentar fans Indonesia di postingan Instagram NEC untuk menyemangati Verdonk. Verdonk mengakui hal ini telah menjadi bahan candaan rekan-rekannya di NEC. Mereka berkata, kita tidak perlu lagi melihat apa yang dikatakan orang-orang Nijmegen, karena kita tidak bisa melihat apapun lagi, lantaran banyaknya komentar dari supporter asal Indonesia. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya, kata Verdonk. Selain itu, dalam beritanya Forza NEC juga mempertanyakan soal Indonesia yang telah menjadi rumah baru Kelvin Verdonk. Ayah saya lahir di sana. Jadi begitulah awalnya. Mantan pelatih timnas, Shin Tae-yong, datang menonton Tom Haye melawan SC Heerenveen tahun lalu dan begitulah saya menghubunginya setelah pertandingan. Begitulah semuanya berawal, ucap Verdonk, saya mulai semakin sering menerima pesan di media sosial. Lalu saya mulai memikirkannya. Anda juga melihat semakin banyak pemain, naturalisasi, yang pergi ke sana. Saya melihat bahwa mereka juga akan bermain untuk sesuatu dan itu juga sangat penting. Aneh sekali di sana. Orang-orang itu benar-benar tergila-gila pada sepak bola. Ada banyak orang yang tinggal di sana, hampir 300 juta, kata Verdonk. Klub Malaysia Selangor FC pantau pemain timnas Indonesia Eliano Reijnders. Pemain serbabisa timnas Indonesia yang kini bermain untuk PSC Zwolle, Eliano Reijnders, dilaporkan dipantau klub Malaysia Selangor FC. Kabar transfer tersebut disampaikan jurnalis Malaysia T. Afineswaran dalam unggahannya pada media sosial X, Twitter. Selangor sedang memantau perkembangan pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders, yang bisa bermain sebagai wingback dan pemain sayap, tulis Afineswaran. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki 3 caps bersama skuad Indonesia dan merupakan adik bintang AC Milan dan Belanda, Tijjani, ucap Afineswaran menambahkan, saat ini Eliano sedang mengalami masa sulit bersama PSC karena minim menit bermain. Sepanjang musim ini, pemain 24 tahun tersebut baru 17 kali bermain selama 782 menit. Menit bermain ini sangat dibutuhkan Eliano Reijnders demi mendapatkan kesempatan bermain bersama timnas Indonesia. Karena itu juga Selangor FC mencoba mengintip peluang tersebut. Dengan pindah ke Selangor, Eliano bisa mendapatkan menit bermain yang lebih baik di level klub. Kontrak Eliano Reijnders sendiri dengan PSC Zwolle masih tersisa hingga Juni 2027 mendatang. Selangor harus merogoh kocek lebih dalam jika ingin mendapatkan adik Tijjani Reijnders ini. Situs Transfermarkt menaksir nilai pasar Eliano mencapai 550.000 euro atau setara dengan 10,5 miliar rupiah. Walau jalannya berliku, Erick Thohir yakin 100% timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara peluang timnas Indonesia menang atas Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Juni mendatang. Timnas Indonesia menyisakan 2 pertandingan dalam babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga itu melawan Cina dan Jepang. Duel dengan Cina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, 5 Juni nanti. Sedangkan menghadapi Jepang akan digelar di Stadion Panasonic, Suita, 10 Juni. 2 pertandingan itu krusial bagi Indonesia dalam meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda yang semula mengincar 4 besar dalam grup C masih menyinggung peluang mendapat peringkat kedua agar lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dalam perbincangan di podcast milik Tom Haye, The Highway, Erick Thohir menyebut Indonesia harus optimistis. Sekali lagi kita harus optimistis. Slot untuk posisi nomor 2 tidak mudah,
Tetapi kita tidak pernah tahu, ujar Erik, sepak bola adalah sepak bola. Jika kami menang melawan Cina dan Jepang, yang kedua pertandingan ini tidak mudah, saya tidak ingin meremehkan keduanya, terutama Jepang, karena kita bermain tandang, tapi sepak bola selalu 50-50, ucap Erik menambahkan. Karena itu Erik pun meminta para pemain Indonesia tetap berusaha yang terbaik dan percaya diri dalam menjalani 2 laga tersisa. Ketika kami yakin untuk imbang melawan Australia, kami dikalahkan 5-1. Itulah sepak bola, tutur Erik. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat keempat grup C dengan mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Indonesia perlu mengamankan 4 besar grup tersebut agar tampil di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mendapatkan tiket ke putaran final. Rusia ingin uji coba lawan timnas Indonesia. Rusia dikabarkan ingin uji coba melawan timnas Indonesia. Media Rusia, RIA Novosti melaporkan, keinginan ini berasal dari Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri Rusia. Manturov pekan lalu datang ke Jakarta dalam rangka pertemuan ke-13 Komisi Gabungan Rusia, Indonesia untuk kerjasama ekonomi, perdagangan, dan teknis. Menurut RIA Novosti, selain membahas kerjasama di atas, Manturov membahas kemungkinan laga uji coba atau persahabatan antara timnas Rusia melawan timnas Indonesia. Dari sejumlah acara penting yang akan datang, saya ingin mencatat adanya rencana untuk menggelar pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia. Ujar Manturov, timnas Rusia sejatinya merupakan tim elit di Eropa. Namun, mereka kini tidak mempunyai lagi jadwal tetap sejak sepak bola, baik klub dan timnas, dihukum FIFA sejak 2022 akibat invasi Rusia ke Ukraina. Namun, timnas Rusia masih bisa berlatih tanding dalam periode jeda internasional, misalnya yang terbaru membantai timnas Grenada dan timnas Zambia 5-0 pada Maret 2025. Tahun lalu, timnas Rusia beruji coba dengan timnas Vietnam dan menang dengan 3 gol tanpa balas pada 5 September 2024. Lantas, kapan duel Rusia melawan timnas Indonesia bisa terlaksana? Timnas Indonesia saat ini sedang sibuk di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025. Dan 5 hari kemudian menghadapi Jepang. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.